Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inabidur MA Islamiyah Syafi'iyah. Mais Jenius, generasi berakhlak mulia, unggul dan inspiratif. Di sini kami akan sedikit sharing tentang teknik pembelajaran efektif, yaitu pembelajaran berbasis bakat dan minat siswa. Bakat dan minat siswa merupakan keberagaman bakat dan minat siswa yang mengupayakan siswa dan memfasilitasi dan mengoptimalkan pengembangan potensi siswa tersebut. Pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai pasif dalam pembelajaran. Bahkan sebagai guru, kita juga tugasnya hanya untuk mendeteksi potensi dan perkembangan siswa tersebut. Nah, usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat siswa adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi terhadap siswa dan menentukan petunjuk. Siswa yang sudah mengetahui minat dan bakatnya dapat memahami potensi diri, kelebihan, serta kelemahan. Bahkan, siswa yang sudah mengetahui minat dan bakatnya dapat menentukan bagaimana dia akan melakukan pendidikan atau lebih memilih karirnya di masa depan. Siswa seperti ini cenderung lebih terlibat dalam proses belajar, tugas dengan baik tanpa berusaha untuk dan secara umum berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Semuanya masuk hari ini? Ya. Masa absen dulu ya? Alfiatu Rizka. Oke, Rizka hadir. Ada Indah. Sakit. Oh, dia bicara dari semua. Aisyah. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu kimia, pelajaran yang selalu ditunggu-tunggu untuk kelas IPA. Benar? Benar. Benar sekali. Nah, tapi sebelumnya, Ibu ingin tanya, kalian apakah pernah memakan buah apel tapi tidak habis? Ya. Sering. Apa yang terjadi ketika kalian makan buah apel tapi tidak habis? Apa yang terjadi? Berubah warna. Apanya nak berubah warna? Apelnya. Dagingnya berubah Iya. warna menjadi kuning. Coklat. Kekuningan. Kuning gimana gitu? Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna coklat. Oke, kira-kira tahu nggak kenapa ketika kita makan buah apel belum habis terus ditaruh di tempat terbuka itu lama-lama berubah warna coklat atau berubah warna menjadi kuning? Adakah yang tahu kenapa? Karena kena angin. Ya benar Pak Koyim, kena angin yang pertama. Adakah lagi yang bisa memberi pendapat? Ada kuman juga ada. Ada kumannya. Oke. Lagi yang menjawab? Saya. Oke, Baika. Kenapa Baika? Ustazah, waktu kita kelas 1 kan pernah belajar tentang ciri-ciri reaksi kimia. Oke, ya. Salah satu dari ciri-ciri reaksi kimia kan tentang perubahan warna. Hah? Berarti perubahan warna yang terjadi kepada apel yang tadi kita gigit, itu termasuk adanya reaksi kimia di situ. Oh, maksudnya gini. Jadi perubahan warna itu karena adanya reaksi kimia gitu Baika. Oke, benar juga ternyata. Tepuk tangan juga untuk Baika. Oke, barusan Pak Koim sudah menjawab ya. Perubahan warna pada buah apel itu terjadi karena ada angin, gitu kan Pak Koim bilangnya. Terus dari Baika bilang juga karena adanya Kuman. ada kuman, terus ada apa lagi? Reaksi kimia. Adanya reaksi kimia. Jadi nak, menurut penelitian atau beberapa buku itu dikatakan
Perubahan buah apel berubah menjadi warna coklat itu karena adanya reaksi kimia, benar yang dikatakan sama Baika barusan. Reaksi kimia yang seperti apa, Bu? Reaksi kimia itu terjadi antara enzim yang ada di dalam apel dengan oksigen yang ada di lingkungan. Jadi katanya Mbak Koin barusan, karena ada amin, Bu. Benar juga itu. Karena perubahan warna itu terjadi karena adanya reaksi antara enzim yang ada di dalam apel dengan oksigen yang ada di lingkungan sekitar apel sehingga membentuk produk dengan perubahan warna berupa kuning ke coklatan. Jadi nak, reaksi yang melibatkan peningkatan oksigen atau pelepasan oksigen dalam ilmu kimia itu dikenal dengan reaksi redoks. Reaksi redoks atau dibagi dua nih, namanya reaksi reduksi, reaksi oksidasi. Oke, jadi reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ada dua reaksi di sini yang terjadi dalam reaksi kimia. Pembahasan pada hari ini. Yang mau bertanya? Ada, saya. Oke, Mbak Kimlia. Tapi bentar nih, adakah yang bisa bantu saya untuk menuliskan di papan pertanyaan-pertanyaan dari temannya? Siapa yang mau bantu saya? Saya sudah. Oke, Mbak Yani bantu saya dong untuk menuliskan pertanyaan dari temannya di papan. Terima kasih ya. Oke, Mbak Kamilia bisa disebutkan pertanyaannya? Reaksi redoks itu kan reaksi kimia ya sudah. Oh, iya. Apa contohnya dari reaksi redoks? Oke, jadi Mbak Yani bisa dituliskan bersama temannya apa contoh dari reaksi redoks, gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Kamilia. Oke, selanjutnya apa ada yang mau bertanya lagi? Saya sudah. Oh, itu Mbak Kalim ya? Ya. Oke. Sudah waktu kelas 1 kita kan pernah belajar bilangan oksidasi. Apakah itu ada hubungannya dengan reaksi redoks? Saya tanya juga saudara. Ya, boleh. Bagaimana aplikasi dari reaksi redoks dalam lingkungan industri? Oke, terima kasih Mbak Yani. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing. Oke, anak-anak, barusan sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan. Ada sekitar 5 pertanyaan nih yang dikumpulkan. Selanjutnya coba diperhatikan bareng-bareng. Dari 5 pertanyaan ini, apakah semuanya sudah berhubungan dengan reaksi redoks? Coba nomor 1. Apakah bilangan oksidasi ada hubungannya dengan reaksi redoks? Pertanyaan pertama ini, apakah ada hubungannya dengan reaksi redoks? Ada? Oke, yang kedua adakah? Ada hubungannya? Ada. Yang ketiga? Ada semua. Nah, karena sekarang sudah ada semua hubungannya dengan reaksi redoks, berarti 5 pertanyaan yang sudah dikumpulkan ini akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana cara membahasnya? Yaitu silakan kalian memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Satu anak memilih untuk menjawab. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk pertanyaan pertama, siapa di antara kalian yang mau menjawab pertanyaan pertama? Saya sudah. Oke, Mbak Sita. Ya. Oke, ditulis ya. Ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan kedua, adakah yang mau menjawab? Saya Oke, Mbak Karin. Nabila. Oke, pertanyaan ketiga. Ada? Saya sudah. Oke, Mbak Karin. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang keempat. Saya sudah. Oke, Mbak Kamilia. Karena sudah ada yang mau menjawab semua pertanyaan yang sudah ada, selanjutnya silakan kalian membagi kelompok. Nah, membagi kelompok seperti apa? Jadi, misal pertanyaan pertama itu kan yang mau menjawab barusan siapa? Mbak Sinta ya?
Di sini kalau temennya ada yang juga mau menjawab pertanyaan pertama, silakan berkelompok sama Mbak Sinta. Sama yang kedua itu yang mau menjawab Mbak Nabila. Nah, ternyata temannya ada yang juga mau menjawab pertanyaan kedua, silakan berkelompok sama Mbak Nabila. Bisa dipahami? Yes. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian bisa membagi kelompoknya dengan sesuai dengan pertanyaan yang mau kalian bahas. Siap? Siap. Anak-anak, apakah sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada masing-masing kelompok harus menyiapkan sumber belajar yang ingin digunakan. Bisa dipahami? Oke. Untuk kelompok pertama, kira-kira sumber belajarnya ingin digunakan apa? Kelompok pertama sumber belajarnya browsing di media sosial. Oke, mau browsing di media sosial ya, Mbak? Ya, Sita dan kawan-kawan. Oke. Untuk kelompok selanjutnya, Saya lewat administrasi saudara dengan belajar di perpustakaan. oh mau ke perpustakaan. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi? Oke, Mbak Nabila. sadar Ya. carinya di wawancara. Oh, mau wawancara sama sumber begitu ya? Oke, terima kasih. Nah, karena sumber belajarnya sudah ada, dari sekarang Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di papan barusan. 30 menit dari sekarang. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti 30 menit lagi kalian silakan kembali ke kelas dan kita akan bahas materi ini secara detail. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah kembali ke kelas kita dan selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Sudah siap untuk melakukan diskusi? Siap. Oke, sudah kelompok sudah siap nak ya? Siap. Oke, untuk diskusi pertama ini akan didiskusikan oleh kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Saya. Oke, Mbak Sita dan kawan-kawan ya? Ya. Sudah masuk bagi dulu nak? Mana ini? Oke, Mbak Sita akan diskusikan tentang apa? Reaksi retorika kita. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Ini di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ciri-ciri reaksi redoks. Jadi teman-teman, reaksi redoks itu ada 3 macam. Yang pertama melibatkan oksigen, yang kedua melibatkan elektron, dan yang ketiga melibatkan bilangan oksidasi. Pertanyaan yang kemarin, apakah bilangan oksidasi ada hubungannya dengan reaksi redoks? Ya, benar sekali. Bilangan oksidasi sangat berhubungan dengan reaksi redoks. Oke, alhamdulillah. Semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Dan semuanya hasil diskusinya sangat baik sekali. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita tutup, Ibu ingin memberi konklusi dulu bahwa reaksi redoks itu benar yang dikatakan sama Pak Sita, itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama apa tadi? Melibatkan oksigen. Yang kedua melibatkan elektron. Dan yang ketiga Bilangan oksidasi. melibatkan perubahan bilangan Oksidasi. Jadi semua itu harus kita benar-benar pelajari tentang reaksi redoks. Oke, apa masih ada pertanyaan? Ada kan pertanyaan? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan baik. Amin. Oke, akhir kalam. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran efektif ini membuat siswa fokus pada materi yang paling penting dan relevan, serta menghindari informasi yang tidak relevan. Selain itu, pembelajaran efektif ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.